warahmatullahi wabarakatuh. Ini angkanya nanti dibagikan ya. Oke, sudah. Tanya boleh. Hah? Kalau pertanyaannya sama, disamain aja ya. Kalau saya Stefano dari Reuters Bu, mau nanya mengenai respon Kemenkeu mengenai saham Bu hari ini turun 7% Bu. Itu gimana Kemenkeu menanggapi dan juga untuk shore up confidence ke equity investor, tidak hanya bond investors Bu. Kemudian Bu, rumornya tadi kan Ibu belum jelaskan itu rumornya apa Bu, maksudnya rumor yang resign atau rumor apa Bu, jadi boleh dikonfirmasi itu rumor yang mana. Kemudian terakhir Bu, kalau dari saya mau nanya PMN ke Agrinas Bu, itu kemarin belum dijelaskan berapa total yang dikasih ke 3 BUMN yang Agrinas itu. Terima kasih. Untuk tadi ya pergerakan saham, tentu kita juga melihat dari sisi global dan nasional kita dibandingkan. Apakah ada faktor yang sifatnya khusus di dalam negeri dibandingkan dari regional maupun global. Untuk isu spesifik di dalam negeri yang kita kolek berdasarkan beberapa pernyataan terkait pergerakan dari perusahaan-perusahaan, terutama mungkin yang dikaitkan dengan BUMN, kita pastikan ya, untuk BUMN terus dijaga dan dikelola secara baik. Kami menyampaikan pesan kepada BUMN dan nanti juga untuk Danantara yang akan mengelola BUMN itu, bahwa kepastian pengelolaan BUMN secara profesional, transparan, seperti yang selama ini Presiden Prabowo menyampaikan, itu menjadi prinsip yang terus akan dilakukan, dan tentu manajemen dari BUMN tersebut bertanggung jawab untuk bisa juga menjelaskan kepada masyarakat sehingga mereka memiliki tingkat kepercayaan terhadap perusahaan tersebut. Kalau ada perusahaan swasta yang bergerak cukup dalam hari ini, tentu itu spesifik mengenai perusahaan tersebut. Namun saya tegaskan bahwa fondasi dari perusahaan-perusahaan yang go public harus terus diupdate kepada market, sehingga market memiliki assessment terhadap valuasi yang fair dan baik. Itu merupakan kewajiban kita bersama. Kalau menyangkut sentimen, yang tadi di sentimen disebutkan, saya rasa Anda semuanya tadi juga sudah menanyakan kepada Pak Dasko ya, waktu di sana ya. Kan Anda dari sana ke sini kan? Ya. Jadi rumornya apa tadi yang Anda tanyakan ke Pak Dasko? Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan apa? Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara sebagai instrumen yang sungguh luar biasa penting bagi pencapaian tujuan-tujuan pembangunan yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo, dan juga di dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Itu tanggung jawab dan tugas kami. Kami tetap berdiri teguh untuk bekerja fokus mengelola APBN. Itu ya. Yang ketiga apa tadi? Udah kan? Terima kasih. Oh, Agrinas nanti. Agrinas berapa Pak Rio? Siapkan 8 tapi prosesnya masih. Oke. Agrinas itu adalah BUMN baru yang dibentuk berdasarkan BUMN sebelumnya ya. Sehingga merupakan suatu proses dari Kementerian BUMN untuk mengestablish BUMN tersebut. Kami menyiapkan di dalam APBN below the line sampai dengan 8 triliun rupiah. Jadi seperti diketahui di dalam APBN itu ada below the line, yaitu pembiayaan untuk investasi. Alokasi 8 triliun sudah ada di APBN, jadi jangan dibuat berita seolah-olah ini angka baru.
Hanya waktu itu belum dialokasikan untuk BUMN yang mana. Jadi prosesnya sekarang Agrinas oleh Kementerian BUMN akan membentuk, menyampaikan kepada DPR untuk kemudian proses PMN-nya bisa dilaksanakan. Gitu ya? Oke, terima kasih. Kan sama ya pasti pertanyaannya? Beda, Bu. Oh, beda banget. Selamat sore Bu semua ini. Saya Denny dari Media Kontan. Ada 2 pertanyaan Bu. Terkait ini OECD kan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia ya Bu. Kalau dari Kemenkeu sendiri melihat pertumbuhan ekonomi di kuartal 1 dan 2 itu proyeksinya berapa ya Bu? Dan pendorongnya apa? Terus tadi pertanyaanku terkait pajak. Per 17 Maret tadi kan penerimaan pajak bruto tumbuh positif ya Pak dibandingkan Februari. Itu apa yang menjadi pendorongnya, dan mungkin bisa disebutkan Bu secara nitonya sebenarnya penerimaan pajaknya trennya gimana Bu? Terima kasih. Kan saya memberikan bonus hari ini sebetulnya untuk APBN akhir Maret, nanti kita sampaikan ya untuk pertanyaan kedua. Boleh sabar dikit? Ya, nanti kalau sudah itu saya sampaikan. Untuk yang growth projection, kita terus memantau ya. Sebetulnya ada berita yang luar biasa positif kemarin ya, mengenai neraca perdagangan. Iya kan? Sampai tenggelam karena semuanya teman-teman membuat berita baru lagi. Coba kita lihat, apa ya? Ya, trade surplus, saya tahu trade surplus, itu udah judulnya supaya angka Pak Febrio. 3,1 billion US dollar. Ini adalah kenaikan dibandingkan posisi, coba mana Mas Febrio? Mas Febrio itu orang Batak jadi dia nggak tahu. Febrio itu kenapa kok jadi sama saya? Handphonenya sama handphone saya langsung bertemu. Kamu pegangin handphone saya. Ya, neraca perdagangan Indonesia tren surplus 58 bulan secara berturut-turut. Ini mulai dari, masih ingat tahun 2020 Covid ya. Mei 2020 kita tuh surplus sampai hari ini surplus terus. Jadi sudah 58 bulan. Nah, surplus pada bulan Februari mencapai 3,12 billion US dollar. Ini lebih tinggi 2,28 billion year on year. Lebih tingginya tinggi banget loh dari 312 ya. Poin saya adalah dengan neraca perdagangan yang positif di tengah cerita yang saya sampaikan waktu minggu lalu ya. Dunia itu lagi gonjang. Semua negara sedang membuat barrier atau halangan untuk trade dengan menaikkan tarif. Kemudian banyak membuat lembaga-lembaga internasional membuat prediksi ekonomi melemah. Di tengah hal tersebut, naiknya tarif yang sangat tinggi, proyeksi perlemahan, Indonesia masih mampu menjaga trade surplus 58 bulan secara berturut-turut. Bahkan angka Februari lebih tinggi year on year sebesar 2,28 billion mencapai 3,12 miliar. Itu satu. Yang kedua, PMI kita di angka 53,6. Saya sampaikan kemarin di dalam penjelasan konferensi pers, PMI yang 53,6 itu adalah rebound atau recover dari posisi yang tadinya di bawah 50, itu berarti kontraktif menjadi ekspansif. Ini menggambarkan bahwa kegiatan ekonomi yang diukur melalui indeks PMI itu menunjukkan suatu aktivitas yang cukup bagus. Itu adalah kegiatan manufaktur, jumlah stok, jumlah permintaan, dan apa lagi ya yang tambahan? Ekspor. Nah, ini memberikan kita optimisme bahwa kuartal 1 tahun ini dari total agregat demand kita masih terjaga. Apa komponennya?
household consumption, konsumsi rumah tangga. Dengan inflasi yang rendah, saya ulangi lagi ya, di sini yang kemarin nanya deflasi. Dengan tingkat harga yang stabil atau bahkan menurun untuk makanan dan tiket, ya kan? Itu menyebabkan deflasi. Dan kita memberikan juga subsidi untuk listrik 2 bulan. Itu menyumbangkan deflasi, harganya turun, tapi itu bukan karena daya beli, itu karena intervensi policy pemerintah. Sehingga ini diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat. Masyarakat daya belinya supaya tidak tergerus oleh harga itu dikelola untuk rendah atau bahkan menurun, seperti tiket menurun, kemudian diskon listrik dia menurun untuk rumah tangga dan juga harga pangan. Volatile food menurun sangat dalam. Jadi administered price turun, volatile food turun. Ini diharapkan menjaga konsumsi rumah tangga karena daya belinya terjaga dengan harga yang relatif stabil. Untuk investasi dengan tadinya PMI yang naik, ekspansif, kita berharap ini juga akan positif. Credit growth masih cukup bagus dan kita berharap dalam hal ini kegiatan terutama sektor manufaktur, kemudian ekspansi di bidang pangan itu menciptakan investasi-investasi baru. Kemudian ekspor, berita dari BPS juga positif, gitu ya. Jadi dalam hal ini kami menganggap 3 komponen yang sangat penting, yaitu rumah tangga, konsumsi, investasi, dan ekspor. Itu 3-tiganya cukup vibrant, cukup bagus. Kita berharap dengan itu growth di kuartal 1 akan tetap terjaga. Dan ini tentu akan kita jaga terus sampai akhir tahun. Kalau outlook nanti kita sampaikan pada saat kita di ALKO ya. Terima kasih semuanya teman-teman, selamat berbuka puasa dan semoga vibes-nya positif. Amin. Terima kasih semuanya.